Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Melani Maulia dari kelas 12 MIPA 2. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan indikator asam dan basa. Berikut adalah penjelasan latar belakang dari asam dan basa. Latar belakang dari asam dan basa. Asam secara umum merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton atau ion H+ kepada zat lain yang disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Suatu asam bereaksi dengan suatu basa dalam reaksi penetralan untuk membentuk garam. Contoh asam adalah asam asetat. Sedangkan basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Basa yang larut dalam air disebut alkali. Jika zat asam menghasilkan ion hidrogen atau H+ yang bermuatan positif, maka dalam hal ini basa mempunyai arti bahwa ketika suatu senyawa basa dilarutkan ke dalam air, maka akan terbentuk ion hidroksida OH- dan ion positif menurut reaksi sebagai berikut. Ion hidroksida OH- terbentuk karena senyawa hidroksida OH mengikat satu elektron saat dimasukkan ke dalam air. Mengenal indikator asam dan basa. Dalam laboratorium kimia, indikator asam basa yang biasa digunakan adalah indikator buatan dan indikator alami. Berikut ini penjelasan tentang indikator asam basa buatan dan indikator asam basa alami. Yang pertama adalah indikator buatan. Indikator buatan adalah indikator siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik alat-alat kimia. Contoh indikator buatan adalah kertas lakmus yang terdiri dari lakmus merah dan lakmus biru. Kertas lakmus yang diberi senyawa kimia sehingga akan menunjukkan warna yang berbeda setelah dimasukkan pada larutan asam maupun basa. Warna kertas lakmus akan berubah sesuai dengan larutannya. Perubahan warna yang mampu dihasilkan oleh kertas lakmus sebenarnya disebabkan karena adanya orgein atau ekstrak lisensi yang berwarna biru di dalam kertas lakmus. Lakmus biru dibuat dengan menambahkan ekstrak lakmus yang berwarna biru ke dalam kertas putih. Kertas akan menyerap ekstrak lakmus yang selanjutnya dikeringkan dalam udara terbuka, sehingga dihasilkan kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru pada larutan yang bersifat basa akan tetap biru, karena orgein merupakan anion sehingga tidak akan bereaksi dengan anion OH-. Kertas lakmus merah dibuat dengan proses yang sama dengan pembuatan kertas lakmus biru, tetapi ditambahkan sedikit asam sulfat atau asam klorida agar warnanya menjadi merah. Yang kedua adalah indikator alam. Indikator alam merupakan bahan-bahan alam yang dapat berubah warnanya dalam larutan asam, basa, dan netral. Indikator alam yang biasanya dilakukan dalam pengujian asam basa adalah tumbuhan yang berwarna mencolok berupa bunga-bungaan, umbi-umbian, kulit buah, dan dedaunan. Perubahan warna indikator bergantung pada warna jenis tanamannya. Misalnya, kembang sepatu merah di dalam larutan asam akan berwarna merah dan di dalam larutan basa akan berwarna hijau. Kol ungu di dalam larutan asam akan berwarna merah, keunguan, dan di dalam larutan basa akan berwarna hijau. Nah, setelah membaca penjelasan tentang asam basa pada video sebelumnya, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja percobaan asam basa dengan indikator alami. Yang pertama ada air cuka, setelah itu ada air deterjen, ada kunyit, air, kertas, dan wadah.
dijemur akan terlihat kertasnya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita masukkan kertas pertama ke dalam larutan deterjen dan kita lihat warnanya. Setelah itu kita masukkan kertas kedua ke dalam larutan cuka. Bisa dilihat perbedaannya, kertas yang ini kita masukkan ke dalam larutan deterjen dan kedua satunya kita masukkan ke dalam larutan cuka. Demikian percobaan indikator asam basa pada video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.